Oke. Siap, Kak? Oke, silakan dimulai. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat beribadah pada kita GKPS Bekasi pada pagi hari ini. Model ibadah kita pada hari ini diambil dari model B, berbahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli diambil dari Apostolikum. Diharapkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom, dimohon untuk menonaktifkan semua perangkat yang dipakai agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita dapat memuji nama Tuhan dengan baik. Acara ibadah kita ini juga, Zoom kita ini, bisa dibuka melalui YouTube GKPS Bekasi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini kita nyanyikan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk, jemaat bernyanyi. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan ayat 2. Nyanyikanlah nyanyian baru,
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi najamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku, kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan anggota masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Beri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, jemaat bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1 dan ayat 4. Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kita nyanyikan. Sungguh lembut
Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus memanggil, memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, jemaat bernyanyi. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1. Tapi itu nggak ada ini foto dari sini kan? Berlimpah Kak, ini udah di hatiku. yang mana? Berlimpah sukacita di hatiku, kita nyanyikan. Berlimpah sukacita di hatiku. Asa dong sana. Di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tuhan. Kok bahasa Indonesia? Syukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekolah minggunya itu. Warta jemaat.
Shalom, Salam. warta jemaat bagi kita hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2021. Jam Yang 10 pertama, jam 11. berita duka cita telah berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Ada apa yang Bapak Situa Nungkat Purba, Tua Bapak Samas Gendo Sidauruk, Pinang Boru Purba, Jemaat Sektor Horeb pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di Rumah Sakit Mitra Medan, rumah duka di Simpang Nagapane, Tigarunggu. Yang kedua, dari sumber data tim Diakonia Sosial GKPS Bekasi bahwa jemaat GKPS Bekasi yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak di bulan April 2021 sampai Sabtu 24 Juli 2021 adalah sebanyak 169 orang. Jumlah yang sudah sembuh sebanyak 135 orang. Yang ketiga, sekali lagi kami menghimbau kepada setiap jemaat yang ada di GKPS Bekasi bahwasanya kita masih dalam PPKM yang sudah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus taat dan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak satu komunitas ataupun di luar rumah yang dapat menyebarkan penularan virus COVID-19. Mohon kita bersabar. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, dalam waktu yang dekat kita akan dapat kembali sesuai beribadah di gereja sesuai dengan anjuran yang nantinya akan disampaikan pemerintah beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GKPS Bekasi boleh berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah minggu kami pada hari ini Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan yang kami hadapi sekarang ini karena pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini Tuhan. Kami bersuka cita tetap boleh kami mengadakan persekutuan Tuhan untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan memohon perlindungan agar kami boleh terhindar ataupun boleh melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa Bapa buat keluarga yang ditinggal Bapak Situa Nungkat Purba, yaitu keluarga Bapak Samas Gendo Sidauruk, Inang Boru Purba, yang pada hari Jumat kemarin 23 Juli 2021 ya Tuhan, Engkau panggil ke sisi-Mu Tuhan, Bapa terkasih. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang berduka, agar semua kondisi duka cita yang mereka alami Tuhan, membawa mereka semakin mendekatkan diri, memohon pertolongan kepada-Mu, agar mereka kuat dan boleh menerima situasi ini Tuhan, walaupun dalam kondisi yang berat pada saat ini Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat GKPS Bekasi yang pada saat ini Bapa, yang masih menjalani perawatan isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melawan
semua penyakit yang ada pada tubuh mereka Tuhan. Melalui pengobatan para medis, obat-obatan, makanan yang dikonsumsi Tuhan, kiranya menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan banyak jemaat kami di GKPS Bekasi ini Tuhan, dari serangan virus COVID-19 yang pada minggu-minggu terakhir ini Tuhan, kami sudah boleh merasakan penurunan jemaat yang terpapar dan kesembuhan yang tinggi Tuhan boleh kami saksikan hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan PPKM yang sudah diatur oleh pemerintah di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa, agar kami boleh taat dengan apa yang dianjurkan pemerintah, dan kami boleh menyadari bahwasanya pemerintahan kami Tuhan adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan kami dari situasi pandemi COVID ini Bapa. Kiranya dalam waktu-waktu yang tidak lama lagi Tuhan, kami juga berharap boleh secara tatap muka Bapa mengadakan ibadah di gereja apabila nanti pemerintah kami sudah mengizinkan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, segala situasi yang boleh kami rasakan pada saat ini. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan, kami tetap boleh merasakan jamahan tangan-Mu Tuhan dan sentuhan tangan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami pada hari ini Bapa, yang kami sampaikan dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari NKB, nyanyian Kidung Baru nomor 68, ayat 1 dan ayat 3. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal. Kebangkitan hidup yang kekal. Kebangkitan hidup yang kekal. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memerintah dalam hatimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demi kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua, GKPS Bekasi yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam. Firman Tuhan menopang, menguatkan, memberikan sukacita kita dalam memasuki minggu yang ke-8 setelah Trinitatis. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja
pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan ayat 44. Kita boleh buka Alkitab kita di rumah masing-masing. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan dikatakan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan saat ini, dalam pandemi COVID-19, demikian juga dalam kehidupan melalui Yehuda, zaman pelayanan Nabi Elisa, sikap skeptis di dalam iman pasti pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan. Sikap skeptis iman ini adalah sikap kurang percaya, sikap ragu-ragu, sikap menjauhkan diri kepada Tuhan pada saat ada pergumulan di tengah-tengah hidup. Kalau kita mau merenung di tengah-tengah kehidupan kita dalam pandemi ini yang sudah 1 tahun 4 bulan kita alami, terkhusus kepada Bapak Ibu jemaat yang terpapar 169 orang, pernahkah dengan isolasi yang kita alami 14 hari itu skeptis dalam hidup keimanan terjadi? Masih. Kenapa Tuhan? Aku kena COVID. Ada keraguan-raguan, aku tidak akan mungkin sembuh. Karena apa? Umurku sudah lansia. Aku tidak akan mungkin sembuh. Ada penyakit bawaan dalam diriku. Skeptis itu besar sekali. Itu juga yang terjadi di Gilgal pada saat kelaparan melanda mereka. Mereka semakin kurang percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Kenapa Allah memberikan pencobaan begitu besar kepada kami? Padahal mereka tidak tahu itu adalah keberdosaan mereka di Gilgal yang jauh daripada Allah. Dengan doa, dengan permohonan, Elisa minta kepada Tuhan agar Gilgal tidak diberikan hujan. Akhirnya mereka kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergumulan, tantangan, suka dan duka silih berganti dalam hidup. Tapi seharus kita amini sebagai orang percaya yang sudah lama mengikut Kristus, sebagai orang percaya yang berkualitas di dalam iman, sikap skeptis, ragu-ragu, kurang percaya, menjauhkan diri dari Tuhan, itu tidak ada daripada jemaat GKPS Bekasi. Amin. Semakin banyak pencobaan, semakin banyak pergumulan, semakin kita mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melihat kondisi Gilgal, Elisa
yang menjadi murid terkasih Elia, dan Elia memberikan roh melalui kuasa Allah turun atasnya dengan memberikan mantel jaket kenabiannya. Elisa, Isa, Elohim, Allahku adalah keselamatanku. Dia sosok yang beriman, yakin akan firman Tuhan, tidak egois mengejar kepentingan pribadi, dia mengejar kepentingan umat. Teladan dalam pelayanan holistik dalam sisi jasmani dan sisi pertonduyon rohani. Dia terenyuh melihat Gilgal karena kelaparan. Apa yang harus dia perbuat? Apa yang harus dia lakukan? Sebagai abdi Allah, hamba Tuhan yang sudah diberkati untuk orang-orang yang butuh bantuan, butuh makanan, butuh pertolongan. Segala sesuatu rancangan manusia pasti berbeda dengan rancangan Tuhan. Apa yang kita pikirkan pasti berbeda dengan apa yang akan Tuhan jadikan di tengah-tengah kehidupan. Seorang dari Baal Salisa. Baal Salisa itu tempat penyembahan dewa-dewa. Membawa roti jelai 20 buah. Tidak terfikir, tidak terencana, dan tidak terprogram. Kadang yang tidak terencana, yang tidak terprogram itu indah di tengah-tengah kehidupan. Yang kita tidak pikirkan kadang-kadang itu lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Seorang dari Baal Salisa membawa 20 roti jelai dengan gandum yang baru. Ini mengatakan bahwa Tuhan punya cara, Tuhan banyak cara untuk memelihara kehidupan para umat-umatnya. Tuhan punya metode kiat yang luar biasa di luar jangkauan pemikiran kita untuk memperlihatkan bagaimana cinta kasih-Nya kepada kita. Jangan pada saat bergumul kita katakan Tuhan itu jauh, Tuhan itu menjauh, Tuhan itu tidak begitu sayang kepadaku. Aku sudah seperti ini, kenapa Dia tidak datang untuk menopang dan menolong aku? Tidak. Banyak caranya, banyak metodenya, banyak juga tips yang harus kita lihat dalam rohani ini, melihat keagungan, kebesaran, dan cinta kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat teks sebelumnya, ada abdi hambanya Elisa dengan Elia yang begitu militan dalam mengikut mereka, namanya Gehasi. Ini yang mendengar perintah dari Elisa untuk membagi roti jelai itu, yang 20 buah itu kepada 100 orang. Saudaraku, Gehasi ini sudah sering melihat Elisa memperlihatkan mukjizat. Bagaimana Elisa mengubah air menjadi air yang beracun menjadi tidak beracun. Air yang beracun itu mengakibatkan kematian bayi, keguguran bayi, tapi dia melemparkan segenggam garam ke mata air itu sehingga mata air itu tidak menjadi racun lagi. Dia bisa diminum dengan baik. Gehasi juga sebagai hamba abdinya Elisa pernah melihat bagaimana Elisa menolong seorang janda di Sunem dengan membayar utang melalui menjual minyak di dalam buli-bulinya. Bagaimana Elisa membangkitkan hidup anak perempuan dari Sunem yang sudah mati. Yang sudah lama mereka tidak punya momongan, tidak punya anak, tapi Elisa berkata, kalian akan terima berkat. Tapi pada saat anak itu bertumbuh besar, dia mati. Elisa tidur di atas tubuhnya, dan anak itu bangkit siuman dari pingsan dan matinya.
Gehazi juga sudah melihat bagaimana Elisa menyembuhkan Naaman panglima Raja Aram. Dan boleh kita berpikir secara rasio, bagaimana kapak bisa mengapung di atas air. Itu nubuat yang dibuat oleh Elisa. Pada saat orang menebang kayu di hutan, kapaknya jatuh. Elisa melempar sebuah ranting kayu. Itu ambil kapakmu. Kapaknya terapung di atas air. Itu mukjizat. Gehazi itu abdinya, hambanya Elisa, sudah sering melihat itu. Tapi mengapa dia pada saat disuruh membagi 20 roti jelai kepada 100 orang, dia tidak percaya akan mukjizat dan kuasa Tuhan terjadi lagi di sana? Permenungan di tengah-tengah kehidupan kita, jika sesuatu yang pelik dan sulit terjadi dalam hidup kita, kita selalu dominan dalam berpikir, bukan dalam beriman. Kita dominan dalam kehidupan rasio. Kita dominan dalam berpikir secara kali-kali. Kita dominan berpikir secara ego, kekuatan secara manusia, bukan kekuatan kepada Tuhan. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya juga mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin? Padahal para murid sudah begitu lama mengikut Yesus. Para murid yang 12 itu sudah begitu lama banyaknya melihat mukjizat yang dibuat Yesus. Apakah kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu di tengah-tengah kehidupan? Memang tidak akan cukup. 20 roti jelai dibagi dengan 100 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karakter manusia, karakter kita ini memang tidak ada yang cukup. Mobil 2 kurang. Rumah 2, kita juga kurang. Sepeda motor 2, pengen 3. Jam tangan 2, pengen 5. Sepatu 3, pengen 10. Tidak ada yang merasa cukup. Tapi firman Tuhan ini mengatakan di dalam dan bersama Tuhan ada rasa kecukupan. Bersama dan di dalam Tuhan ada kecukupan. In God, I'm enough. Saya cukup. Tidak pernah lebih dan tidak pernah kekurangan. Gehazi itu bingung secara logikanya. Tapi apa katanya? Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan bagi. Pasti akan ada sisanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kalau kita mau berbicara secara ekonomi keluarga yang berdampak juga karena COVID ini, pasti kencang sekali hempasannya. Pasti kencang sekali pukulannya, pasti kencang sekali efeknya. Tapi bagaimana kondisi dalam kehidupan keluarga dengan situasi itu? Mampukah keluarga bertahan dengan kondisi kaum ibu yang punya 7 bajut? Mampukah kaum ibu mempertahankan itu dengan 7 bajutnya? Sebagai ibu yang luar biasa, adakah sisanya? Atau sama sekali tidak ada lagi sisanya, semua habis terkuras, tidak ada masalah. Itu memang kondisi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Kristus bagimu. Pada saat ini kita mengalami kekurangan, kita imani seperti yang tadi dikatakan, Tuhan punya rencana yang baik. Pada saat ini kita kekurangan, esok kita akan berkelebihan dan berkecukupan. Amin. Pada saat ini kita merasa terpukul karena situasi ini.
besok kita akan terhibur. Pada saat ini kita merasa tidak mampu dan tidak kuat, esok kita akan ditopang dan dikuatkan oleh kasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata berbagi itu indah. Kata berbagi itu mulia. Itu menampakkan ada kecantikan, keindahan dari dalam hati melalui rohani kita. Inner beauty-nya keluar. Demikian juga inner strength-nya keluar, kekuatan dari dalamnya keluar. Ada roh yang menggerakkan. Pernahkah kita dengar nama seorang profesor, Profesor Sarah Catherine Gilbert? Profesor Sarah Catherine Gilbert, yang sekarang tokoh paling viral di media sosial, seorang profesor dan peneliti di Universitas Oxford, Inggris, sosok yang murah hati, sosok yang rendah hati. Sarah Catherine Gilbert adalah tokoh penemu vaksin AstraZeneca. Dia adalah profesor yang menemukan vaksin AstraZeneca. Tapi saudara yang terkasih, hak paten sebagai penemu vaksin AstraZeneca itu dia tidak lisensikan, tapi dia lepaskan. Bagi dia, kehidupan, kesehatan masyarakat dan umat itu lebih penting daripada kekayaan secara personal individunya. Bagi dia berbagi kekasih itu, berbagi kehidupan, berbagi vaksin itu adalah ajaran Kristus yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Berbagi tanpa harus menguntungkan pribadinya, berarti dia sudah menyelamatkan ribuan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dia tidak mengambil untung pribadi dengan hak paten sebagai penemu AstraZeneca, tidak. Sama seperti Elisa. Sebenarnya dengan kondisi kelaparan, dia bisa menyimpan roti yang 20 ini untuk apa dibagi-bagi? Untuk apa? Kalau seandainya kita berbicara secara pikiran, kita berimajinasi sebentar, jika kelaparan mengancam dan terjadi di Bekasi, ada orang dari Purwakarta mengantar roti 20, tetangga kita sudah 3 hari tidak makan, atau seminggu tidak makan, roti yang 20 ini mau kita apakan? Maukah kita berbagi kepada mereka? Atau kita simpan-simpan untuk besok, untuk besok, untuk besok? Padahal tetangga muka belakang, kanan belakang, kiri kanan sudah tidak makan 1 minggu. Elisa tidak seperti itu. Dia tidak mau mengambil keuntungan melihat penderitaan orang lain yang kekurangan dalam kehidupan mereka. Ada buah kasih di sana. Ada kontras kelihatan seperti tema minggu kita, Allah memelihara umatnya melalui Elisa, Allah memelihara umatnya melalui kita. Allah memelihara umatnya melalui aku. Saya, Bapak Ibu, yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan berbagi kasih, agar mereka juga hidup di tengah-tengah kehidupan. Memberikan hidup untuk kehidupan. Elisa mewartakan itu. Memberikan hidup untuk kehidupan. Untuk apa dia hidup sendiri kalau orang lain menderita? Dia tidak mau seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, virus corona sudah 1 tahun 4 bulan melanda dan menerpa kehidupan kita.
Kita berdoa di dalam cinta kasih, kuasa dan mujizat Tuhan, virus corona tidak perlu lagi ulang tahun sampai ulang tahun yang ketiga di muka bumi ini. Amin. Selesailah dia. Tidak usah ulang tahun yang kedua ataupun ketiga, tidak usah lagi. Tapi persoalan dan pertanyaannya, kalau kita dengar bersama dalam Warta 169 jemaat terpapar, 130 lebih kurang sudah sehat. Mampukah kita menyatakan berbuah sebagai gereja yang hidup, memberikan hidup untuk kehidupan? Kalau dalam bahasa Simalungunnya, kalau tetanggamu, keluargamu, jemaatmu yang terpapar COVID 169 orang ini, onggado itonggohon ham, onggado ibuan ham utei, igoje kon ham, itu kan berbagi. Pernahkah? Kalau tidak pernah, kerjakan supaya menjadi kasih yang pernah kulakukan. Kerjakan karena itu menjadi kehidupan untuk mereka. Itu buah kasih bahwa kita juga ingin memelihara mereka untuk kuat, semangat, dan sehat dalam kehidupan mereka saat ini. Bukan karena kualitasnya, Bapak Ibu. Bukan karena banyaknya ataupun kuantitas berapa kali kita memberi, bukan. Tapi bagaimana kita dalam hati ini berbagi untuk kondisi yang memang betul-betul memprihatinkan dalam kehidupan kebersamaan. Firman ini mengatakan, pasti ada sisanya. Lao Tse, seorang filosof Cina, mengatakan bermurah hati dalam perkataan akan menimbulkan rasa percaya diri. Bermurah hati dalam pemikiran akan menumbuhkan pemahaman yang dalam hati. Bermurah hati dalam perbuatan kasih akan menimbulkan kasih Kristus di tengah-tengah hidupmu. Jadi mari. Terus dan terus kita lakoni dalam kehidupan ini. Bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan yang baik, lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Apa yang bisa kita topang dan tolong orang lain, lakukanlah itu, karena itu untuk Tuhan. Kita simpan juga. Ada orang yang membutuhkan. Ada orang yang butuh kepedulianmu, uluran tanganmu, cinta kasihmu, doamu, senyummu, topanganmu, dan lain sebagainya. Dia butuhkan itu. Mari kita bergerak, bukan hanya duduk tenang melihat kondisi ini. Mari kita wujud nyatakan gereja GKPS Bekasi menjadi gereja yang hidup. Gereja yang penuh dalam terang cinta kasih Tuhan. Dia punya makna dan arti untuk sesama. Biarkanlah Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita memelihara kebersamaan yang baik di dalam cinta kasih bersama dalam ikatan keluarga. Sehingga rasa peduli, rasa kasih menjadi bunga-bunga untuk GKPS Bekasi ke depan. Bersinar cinta kasih Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menopang menguatkan kami. Bagaimana cinta kasih Tuhan memakai Elisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada umat Tuhan yang ada di Gilgal dalam kemerosotan kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Kau juga boleh pakai kami untuk membagi perpanjangan tangan. Karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Mujizat pasti luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Yang tidak mungkin
Jika Tuhan berkehendak pasti dan mungkin, maka itu akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu GKPS Bekasi dalam setiap pergumulan tantangan hidup gelombang yang kami alami, khususnya dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Banyak yang rumit dan sulit, Tuhan. Tapi kami tidak pernah skeptis, ragu-ragu, tidak percaya, menjauhkan diri dalam iman kami kepadamu, Tuhan. Kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu, Yesus, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu yang menaungi jemaat-Mu semuanya, memberkati, mencukupkan, memberikan sukacita, kesehatan, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, ada di tengah-tengah jemaat-Mu GKPS Bekasi. Sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, mewujud nyatakan cinta kasih, mewujud nyatakan kepedulian kami, dan mau saling berbagi dalam kebaikan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Tuhan Kau berkati PHMJ GKPS Bekasi, Situa, Samas, calon Situa, calon Samas, pengurus sektor, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi mereka, agar mereka bisa bersinergitas dengan baik satu dengan yang lain, menghadirkan dan mewujud nyatakan tahun GKPS 2021, pelayanan dan persekutuan yang berdampak. Itu boleh kami nyatakan, Tuhan Yesus. Terkhusus kepada PHMJ GKPS Bekasi, Tuhan berikan hikmat yang daripadamu, sehingga melalui kepemimpinan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan, hormat bagimu Tuhan terjadi atas kepemimpinan mereka. Tuhan berkati, kuatkan, dan jagai orang tua kami, hamba Tuhan yang sudah purna bakti. Orang tua kami, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Orang tua kami, Bapak Ibu yang sudah menduda dan menjanda, Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Masalah kesehatan, masalah masa tua mereka, masalah status kehidupan mereka, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan terang, semangat, kekuatan, dan kesehatan yang daripadamu berkarya dan bekerja bagi mereka, Tuhan. Agar mereka tetap mengandalkan Tuhan menjadi gunung batu. Batu penjuru di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka tetap tegar, kuat, menjaga imun tubuhnya dalam melewati pandemi ini, dan menjaga iman percayanya agar tetap berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus berkati juga terkhusus anak-anak kami, cucu dari orang tua kami ini dimanapun saat ini berada, di perantauan atau dimanapun juga. Dalam masa pertumbuhan, keremajaan, pendewasaan, kematangan hidup mereka, Tuhan yang ada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Agar anak-anak kami ini Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, berjalan dalam terang kasih Tuhan, berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup yang daripadamu. Sehingga anak-anak kami semuanya boleh menyukakan hati kami orang tua, menyukakan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui tutur kata, melalui iman percaya, melalui prestasi di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sedang berduka, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, jemaat-Mu yang terpapar COVID dalam isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit, Tuhan. Engkau adalah penghibur yang sejati. Engkau adalah dokter yang luar biasa, Tuhan, yang bisa memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, yang bisa memberikan penyembuhan bagi mereka yang sakit dan terpapar COVID. Karena itu Tuhan Yesus, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Engkau adalah sumber segalanya di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sembuh dan pulih, maka mereka sembuh dan pulih.
Di dalam nama Yesus, sehat mereka sehat melalui obat-obatan, makanan, minuman. Demikian juga vitamin, tenaga medis yang merawat mereka, keluarga yang merawat mereka, semuanya itu menjadi cinta kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu untuk menghadirkan mujizat-Mu dalam penyembuhan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami sadar Tuhan, dalam keberdosaan kami dah di 1 minggu ini. Tuhan, mohon ampun, kami sujud terpakur di hadapan-Mu, sehingga kami layak disebut anak terang, anak Tuhan yang diberkati, jemaat terkasih-Mu GKPS Bekasi. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah ibadah kami, yang hanya kami alaskan dalam satu nama yang kami imani, Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang, marilah kita memberikan persembahan kita. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
hidup dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita nyanyikan karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Selamat hari Bagi kita semua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. di sana Selamat hari belum. Minggu. Selamat hari Minggu buat Haganupan. Selamat hari Minggu. 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 Selamat hari Minggu, Pendeta. Selamat hari Minggu. Pendeta.